Bismillahirrahmanirrahim. Kita muhtasar jiddah. Eh, Dibaca oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Pakai maknanya Ustadz. Saya mau belajar maknanya Ustadz. Ya, ya, ya. Ustaz, tetap Ustaz yang baca kan. Nanti saya apa namanya? Saya bantu sebisanya nanti. Kan Ustaz udah pernah nyimak-nyimak tentunya kan. Nah, Ustaz praktekkan aja model gundul mantul kah? Nanti kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam, wal lafzu, itu adapun dianya kalam, itu lafaz, al-murakkabu, yang murakkab dianya lafaz, al-mufidu, yang mufid dianya lafaz yang murakkab, bil wad'i dengan wadu Arab. Ya, Yakni maksudnya annal kalama, bahwa sungguhnya kalam, indan nahwiyin, di sisi ulama nahwu, itu wal lafzu, dia lafaz, annal kalama, ya Yakni, kalam. ulang dari yakni Ustaz. Fa'il yakni kemana Ustaz? Oh ya, yakni bermaksud dianya musonif, Ya. an annal kalama, bahwa sungguhnya kalam, indan nahwiyina, di sisi para ulama nahwu, wal lafzu, itu lafaz, ila akhirih, sampai akhirnya lafaz. Ya, terus? Falafzu, maka adapun lafaz itu wa, adapun dianya lafaz, as-sautul mustamilu, itu suara yang mencakup atau mengandung, ala ba'dil hurufi, di atas sebahagian huruf-huruf, al-hijaiyati, yang hijaiyah dianya, ka zaidin, seperti kalimat zaidin. Fa innahu, maka sesungguhnya kalimat zaidin, sautun istamala, itu suara yang mencakup dianya suara, ala zai, di atas zal, wal ya'i, dan ya, wal dali, dan dal. Fa illam yastamil, maka jika tidak mengandung, maka jika tidak mencakup dianya suara, ala ba'dil hurufi, di atas sebahagian huruf-huruf, fa sauti tibeli, seperti suara beduk, fala yusamma lafzon, maka tidak dinamakan akan dianya suara, lafzon, akan lafaz. Ya, oke Ustaz. Terus? Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan lafaz, maka namfidan, ma fa'il kharaja Ustaz. Ya, ya, ya. Oleh oleh man, kana mufidan, yang ada dianya ma itu mufid. Gitu kan Ustaz? Ya. Ma fa'il kharaja karena mufidan jadi silah ma kan? Ma mausul. Hmm. Oh, ya. Terus? Walam yakun lafzon, dan tidak ada dianya eh, Ma. Kembali ke ma. oh, ya. Walam yakun lafzon, dan tidak ada dianya ma lafzon, akan lafaz, kal isyarati, seperti isyarah, wal kitabati, dan kitabah tulisan, wal aqdi, dan eh, al aqdi, kita artikan apa Ustaz? Bentar saya. Kalau di pondok dulu Ustaz, kita artikan anggukan. Anggukan. Iya Ustaz. Bukan ini apa namanya? Isyarah pakai tangan. Bentar. Saya lihat makna yang benar ya. Ini emang udah berkali-kali saya baca belum mantap maknanya. Saya Kalau kemarin kayak ketemu topik kemarin ada topik di kitab. Jadi arti yang sebenarnya. Oke, bentar. Coba saya lihat. Saya kepikiran juga itu biar nggak salah. ya Ustaz. Kitabnya kemana ya? Tadi dulu.
Kerincian. Pernah ngaji kitab Abi Najah nggak? Kitab apa Ustaz? Syekh Khalid. Syekh Khalid? Hmm. Syekh Khalid. Belum, Belum ya? belum. Bentar ya. Makna yang benar bagi itu juga baca Uqadi mudah-mudahan ya bilangan. Bentar. Biar benar bacaannya. Soalnya itu saya udah baca Muhtasar ada sekitar 2 3 kali. Itu maknanya asal-asalan perasaan kemarin. Hmm. Lafaz sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah allati awaluha alif wa akhiruha ya. Kemudian oh nggak ada. Nggak ada ini. Fayasduku ala zaidin kaimun. Sautul mustamilu ala zai wal ya wa dal wa kaf wal wal hamzah. Saya ba'dil hurufil hijaiyah. Sebentar yasduku ala zaidin kaimun murakabun. Ustaz gimana memaknainya? Mukat Al-Aqadi kalau Ustaz di pondok maknanya angguhan, angguhan tangguhkan? yang ya, yang mengangguk itu pakai kepala. Iya tapi tidak berbicara. Enggak. Yang benar ini kita baca walam yakun lafdan kal isyarah dan tidak ada ya nyama itu lafaz seperti isyarah, kitabah tulisan, wal uqadi kita baca. Uqadi maknanya aqdun maksusun bil asobe. Angka yang diisyarahkan dengan jari. Nah itu, misalkan kita buat 2 3 pakai jari. Ustaz tulis dabitnya wal muradu bil uqadi aqdun maksusun bil asobe. Itu topik dalam Syekh Khalid. Wal muradu bil muqadi Bil uqadi aqdun maksusun bil asabi'i lid dalalati ala ma yuradu minal a'dad. aqdun Maksusun maksudun bil asabi'i bil asabi'i lid dalalati lid dalalati ala ma yuradu ala ma yuradu. minal a'dad. Nah itu. Bentar Coba Ustaz, dulu. saya rekam suara Ustaz biar biar mudah. Ya, Nanti catat tulang. Wal muradu bil uqadi aqdun maksusun bil bil apa asabi'i tuh? Bil asabi'i lid dalalati ala ma yuradu minal a'dadi bilangan. A'dadi bilangan. Jama' alama adadun. Hmm. alama alama yuradu bil adadi. Min. Minal, minal adadi. Hmm. Oke Ustaz. Oke, lanjut. Nusuk apa diartikan? Nasobi apa ya? Enggak Kalau makna kita yang sudah ada. Wan nusobi, nusab kita baca. nusobi. Nah, nah, ini saya lihat dobitnya ya, biar mantap ya. Bentar Oke ya. Ustaz. Saya udah baca dulu lupa lagi. Uqad udah ini nusab mana makna nusab? Sesuatu yang ditancapkan Ustaz. Nusob sesuatu yang ditancapkan.
Ya seperti simbol-simbol S mungkin dilarang parkir, ya kan? Oh ya. Nah itu, usop. Ya, ada nggak di sini usop? Nggak ada Ustaz. Ini tapi udah pernah saya temukan, cuma lupa lagi Ustaz. Nanti kalau ketemu saya cari. Ya, ingat di channel Ustadz diartikan itu nusop simbol-simbol yang kayak larang parkir. Ya, nah itu. Oke, ya aman. Lanjut. Mana tadi? Wal Wala uqadi wan nusubi, wan nusubi. Ya. Wan nusobi. wan nusobi dan simbol-simbol. Ya, Wala tusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya semuanya tiap-tiap. Ya, tiap-tiap, maka tidak dinamakan akan dianya tiap-tiap kalaman akan kalam dan nuhati di sisi ulama nahwu. Wal murakkabu dan adapun murakkab ma tarokkaba, itu ma tarokkaba yang tersusun dianya ma minan min kalimataini dari dua kalimat fa aksara, ini fa atau kata ataf kalimat ini. berarti kita artikan atau lebih banyak. Ya, jadi gini, murakab itu sesuatu yang tersusun dari dua kalimat, maka lebih banyak ya, maka lebih banyak, maka fa'aksara maka dari lebih dari Dua. maka lebih dari dua. Tapi fa ini nggak mesti bermakna fa. Pernah lihat di Kafrawi nggak? Yang Arabnya bagaimana Ustaz? Kafrawi. Ah, Belum perhatikan Ustaz. ya, jadi fa ataf aja. Secara zahir kan fa secara umum ataf kan. Sebelum kita cari fa lain. Jadi kita ataf pada kalimat ini karena dia gairu munsharif kan? Ataf kan? Ya Ustaz. Muskil nggak kalau Tapi di ataf Ustaz? Coba Ustaz timbulkan muskilnya. kalau muskil sih enggak terlalu Ustaz, tapi pernah saya dengar Ustaz artikan maka lebih banyak. Kalau yang itu Ustaz irobnya apa? Kalau kita Ataf, artikan ataf. kuat. Jadi asalnya mata rokaba min kalimat ini fa aksara. Aksara tetap ataf pada kalimat ini. Cuma karena dia gairu munsharif, tanda jarnya fathah. Kalimat ini kan mahalnya majrur. Ya Ustaz. Aksara gairu munsharif kan? Wasaf dan Ak- wazan Alasan fi'il. aku gairu munsharif Ustaz apa? Wazan fi'il dan wasaf sim tafdil. Wazan fi'il, wasaf, tafdil. Enggak kayak afdalu. Afdalu gairu munsharif apa alasannya afdalu? Ya, tafdil Ustaz biasanya di tafdil aja. Enggak cukup satu ilat ya. Yang cukup satu ilat syarat muntahal jemu. Ama apalagi ya isim gairu munsharif yang cukup satu alasan. Ah, sigat muntahal jemu ama ta'nis dengan hamzah mamdudah kan? Kayak hamro'a. Nah, itu cukup satu ilat. Kalau selainnya harus ada dua alasan baru boleh gairu munsharif. Kayak Ibrahim misalkan alamiah hajamiah, ya kan? Kayak Ahmad alamiah dan wazan fi'il. Nggak cukup satu alasan. Fa'aksara dia wazan fi'il. Wazan fi'il dan sifat yaitu isim tafdil. Nah, itu alasannya dua. Nggak cukup satu. Yang cukup satu alasan cuma mafa'ila dan mafa'ila tambah mu'annas ta'nis bil hamdah mamdudah satu. Kalau nggak salah saya seperti hamro'a. Hamro'a. Nah itu. Kayak asya'a Ustaz. Asya'a kan gairu munsharif. Apa Ya alasannya? Ustaz. Arba'atu asya'a misal. Nah itu cuma satu di situ alasannya. Nah, wadan fa'la'a. Ta'nis dengan hamdah mamdudah. Nah itu. Lanjut Ustaz. Kakoma Zaidin, kakoma Zaidun seperti kalimat koma Zaidun, wa Zaidun qaimun dan kalimat Zaidun qaimun. Wal misalul awalu dan adapun contoh yang pertama fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin ini kullu mubtada juga Ustaz. Ya. Dan adapun setiap fa'il marfu'un itu marfu' dirofakan.
Wal misalus tsani dan adapun contoh yang kedua, mubtadaun wa khobarun itu mubtada dan khobar, wa kullu mubtadain dan adapun setiap mubtada marfuun itu dirofakkan bil ibtidai dengan ibtida permulaan. Wa kullu khobarin dan adapun setiap khobar marfuun itu dirofakkan bil mubtada'i dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkabi dan keluar dengan murakkab, keluar dengan dikatakan murakkab al mufradu, ini mufradu fa'il. Fa'il kharaja. Wa kharaja bil murakkabi dan keluar dengan murakkab al mufradu oleh mufrad. Kazaidin seperti kalimat zaidin, fala yuqalu lahu maka tidak dikatakan baginya kalimat zaidin kalamu kalamu aidon Kalamun. akan Pakai tanwin ini. kalamun aidon akan kalam juga. Kenapa tidak mudhof? Ini nggak bisa mudhof Ustaz. Kalam. Ya, ini itu maf'ul mutlak dia. Memang udah dari sononya kan. Jadi Maf'ul kalau mutlak. mutlak Ustaz tidak mudhof di sebelumnya, kalimat sebelumnya. Yang mana? Yang mana? Kalamun. Ya Ustaz. Kalamun naik fa'il yuqalu. Naik fa'il yuqalu udah aman kan? Kemudian antara kalamun dan ayatan ini nggak ada hubungan. Jadi maksudnya bukan bukan idhofah, bukan. Oh. Lagian Kalau 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 idhofah kalamu aidin kan nggak pernah ketemu aidin, dia dari lahir memang udah ayatan, ya kan? Nah, jadi dia nih apa namanya? Dia bebas mandiri lah, istiqlal, nggak idhofah. Kalamun pakai tanwin, ayatan maf'ul mutlak. aidon kalau kita maf'ul mutlak asalnya bagaimana Ustaz? Ini ayatan masdar dari ado, ado ya idu, ba'a ya bi'u. Aku kembali juga. Ini kita takdirkan fi'il madhi dari ado pakai fa'il tu, ayat tu. Gimana? Ado ya itu. Ado ba'a bi'tu. Itu aydan. Nah, itu asalnya. Jadi seolah-olah secara logat artinya aku ulang juga, aku kembalikan. Maknanya arji'un. Aku kembalikan. Sebentar ya. Rujukannya Ustaz Syarah Awamil. Syarah Awamil. Bentar. Ya Ustaz, jadi rujukan nanti Ustaz screenshot coba. Awamil. Hmm. Maknanya kembali, diulang lagi kan? Maknanya kalau bahasa Indonesia begitu juga. Jadi ini awamil, matan awamil. Bukan syarahnya. Saya kemarin baca di sini di ta'liqnya. Kalau ketemu ya saya cari dulu. Karena saya jarang menulis, mestinya yang penting-penting begitu kan kita tulis. Ya. Cuma masih mengandalkan ingatan aja di kitab A, di kitab B. Kadang kalau dicari ketemu, kadang enggak. Kadang juga kalau nulis biasa lupa mau belajar. Ya maksudnya kita tulis, yang penting-penting bikin rangkuman, catatan, nah, kan? Biar ada datanya lah. Kalau kalau yang Arabnya mah enggak, orang enggak protes lagi, Ustaz. Memang ayatan, ya di mana ketemu datang maf'ul mutlak dia. Cuma kita pengen tahu di kitab apa gitu. Dulu perasaan saya pernah baca di sini. Cuma kalau nggak ada, lain waktu sebentar. Ini ngajinya santai soalnya. Kayaknya di Mujang ada. Ada, coba usah lihat apa takdirnya. Mau jam fasal, Iya Ustaz. saya nggak punya kitabnya. Coba usah lihat. Nah, buat ilmu tambahan. Ternyata nggak ketemu Ustaz di sini. Ada juga yang bagus Ustaz. Tuh, Kamus Nafsorof. Nah, itu karangan siapa?
Karangan siapa ya? Dr. Haji Nasaruddin MED. Orang Indonesia. Kalau nggak salah iya Ustaz. Ada orang Indonesia. Ah, udah coba Ustaz cari itu ada nggak? Ya sekalian ya, saya dapat faedah juga Ustaz. Di Maddah Hamdah Ustaz lihat. Itu ayat rajak tuh rujukan maknanya begitu. Kalau nggak salah, rajak tuh aku mengulangnya juga maknanya seperti itu juga. Coba Ustaz lihat di kitab itu kali beda. Daftar isi Ustaz langsung di Maddah Hamdah nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak lengkap. Barusan ada Ustaz. Kemarin saya lihat tapi belum. Kira-kira kodenya apa Ustaz? Di Hamzah atau ada yang lain? Di Hamzah aja, karena ada harokatnya kan. Hamzah, bukan alif bukan Hamzah. Ya di bawah Hamzah Ustaz buka dari awal sampai akhir. Bab Hamzahnya nggak ada Ustaz. Langsung bab alif aja. Ya udah di alif berarti nggak apa-apa. Sama. Kadang maksudnya ada kayak pembahasan amma kan di alif juga kan. Amma, au, kemudian hamzah istifham biasanya di awal ya. Ya di bagian pertama Ustaz coba lihat. Saya sambil cari juga di sini. Kalau ketemu alhamdulillah. Baru beli apa gimana kitabnya? Belum dibaca? Udah lama Ustaz, tapi kalau kan nanti kalau dapat ada kalimat yang pahami baru. Kalau khatam belum. Iya. Coba Ustaz cari dulu. Kalau bagus saya juga mau beli Ustaz. Kalau nggak ada biarin Ustaz kalau nggak. Nanti harus kita tulis yang Kayaknya nggak ada. penting-penting. Nggak ada? Ada tapi lama. Lama? Ya udah lanjut dah. Ntar, ntar Ustaz cari-cari Nggak ada lagi. Ustaz. Lanjut dulu. Ah, oke. Jadi sementara takdirnya raja tuh. Intinya ayat Ya, ayatan maf'ul mutlak, ya kan? Jadi kembali maknanya. Dan dikatakan baginya Zaid, maka tidak dikatakan baginya Zaid akan kalam. Akan kalam juga maksudnya. Kalam maknanya tidak dikatakan sama seperti di belakang. Kan? Nah, kembali ke belakang artinya. Raja itu rujukan artinya. Saya kembali menyatakan Zaid itu tidak dikatakan kalam sebagaimana yang mana tadi? Wakharaja. Wakharaja bil murakkab mufrad. Keluar dengan murakkab oleh mufrad seperti Zaid. Maka tidak akan baginya Zaid akan aidan. Kenapa pakai aidan? Apa sebelumnya yang enggak disebut kalam? Nah ini.
juga tadi kan, sebagaimana suara yang nggak ada huruf hijaiyahnya bukan kalam itu pertama. Suara seperti isyarat, tulisan, ya kan, kode-kode dengan jari atau tanda-tanda yang ditancapkan di tanah tidak dinamakan kalam. Saya kembali seolah-olah saya kembali menyatakan dia bukan kalam, yaitu ah, mufrad. Nah, itu maknanya maka tidak dikatakan baginya mufrad akan kalam juga. Nah, itu saya kembali menyatakan dia bukan kalam seperti yang sudah saya katakan di belakang. Makanya takdirnya raja'tu rujuan. Jadi aidan bermakna rujuan. Nah, itu. Cuma datanya nanti nyusul Paham? ya. Terus, Ya, saya juga baru paham itu Ustaz, nah itu. tentang itu. Hmm, Lanjut. lanjut. Indan nuhati di sisi menurut ulama nahwu. Wal mufidu dan adapun mufid ma afada faidatan. Itu ma afada yang memberi faedah, dia nama faidatan akan satu faedah. Yahsunu sukutu, baiklah oleh diam, alaiha di atasnya Faedah. faedah. Yahsunu sukutu alaiha, baiklah oleh diam di atasnya faedah minal mutakallimi dari mutakallim, di pembicara, orang yang berbicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Kaqoma Zaidun, seperti qoma Zaidun, berdirilah oleh si Zaid. Wa Zaidun qaimun, dan kalimat Zaidun qaimun. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya setiap-tiap dari keduanya, Zaidun qoma Zaidun dan Zaidun qaimun, afada itu memberi faedah, dianya tiap-tiap faidatan akan satu faedah. Yahsunu sukutu alaiha, yang baik yang baik oleh diam di atasnya faedah minal mutakallimi dari mutakallim, wasami dan sisami. Ya. Bidang mutakalim apa akhirnya Ustaz? Jar majrur Ustaz. Ya, ta'ala ke sukun ya. Diam, diam Terus dari mana kah? Dari mutakalim dan disami. Pak ya, fahia, maka dianya uh, faedah. al ikhbaru itu memberitakan, Ya, biqiyami dengan berdiri si Zaid. Fa inna samia, maka sesungguhnya si sami, idza sami adzalika, apabila mendengar dianya si sami akan demikian, la yanzuru syai'an, la yantadiru. la yantaziru, la yantaziru khobar inasat. Jawab iza, jawab iza. Jadi pakai apa? Niscaya. Ini saya boleh atau maka boleh. Khobar inna sami'ah ini jumlah syarat. Sungguhnya si sami itu apabila mendengar ia akan demikian niscaya. Saya biasanya niscaya kalau nggak ada fa. Kalau ada fa baru maka. Saya kalau jawab itu kalau nggak ada fa pakai niscaya aja. Bebas sih. Ada juga yang memaknai maka kan. Tapi saya kalau ada fa baru maka. Nah itu. Tapi saya lebih connect ke niscaya Ustaz, kalau masalah jawab. Yang selama ini saya simak di channel. Ya, niscaya. Selalu niscaya kan. Nah, in jalasa Zaidun jalasa Amrun. Jika duduklah si Zaid, niscaya duduklah si Umar. Itu bisa. Jadi niscaya aja. Ya, fajalasa, kalau fajalasa niscaya maka ada dua kan. Niscaya kode jawab, maka makna fanya. Nah itu. Fa inna sami'a, maka bahwa sungguh si sami itu idza sami, apabila mendengar dia si sami dalik akan demikian, la yang tazilu, eh, niscaya tidak menunggu dianya si sami syai'an akan sesuatu pun, syai'an akhara, sesuatu yang lain. Ya, Artinya kalimat yang lain Ustaz ya. enggak maksudnya begitu kita bilang, ngapain si Zaid? Zaid berdiri, orang udah paham, nggak perlu nanya lagi kan. Tapi kalau dia banyak tanya ya bisa aja. Intinya kalau dia nggak nanya lagi udah paham. Si Zaid ngapain? Kita bilang koma Zaidun. Kalau Zaidun Qaimon kan udah paham dia.
Tidak perlu ada kata-kata lanjutan untuk memahami ucapan kita koma zaidun zaidun qaimun. Itu makna koma zaidun sudah mufid, sudah ada faedahnya. Tapi kan bisa Jadi aja dia bertanya, ngapain dia berdiri? Kan itu kalam lain, kan? Nah, kalam lain. Yang penting dari kalam pertama dia udah paham. Nah, itu maknanya udah disebut kalam. Kalau orang banyak tanya mah, nanya terus nggak habis-habis kan gitu. Nah, ini ceritanya dia si Z ngapain? Z berdiri. Oh ya udah. Nah, itu. Nah, ini lanjutannya, ada naatnya. Apabila mendengar oleh sesami akan demikian, niscaya tidak menunggu ia akan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain bagaimana? Ya tawakafu jumlah fi'il fa'il naik kepada syai'an. Ya kan? Pada mahal nasab. Sesuatu yang lain yang bergantung kepadanya sesuatu oleh sempurna kalam. Nggak perlu yang lain. Nah, itu. Apa muskilnya, Ustaz? Amankah? ya tawakufu bisa juga kita artikan berkaitan. Bergantung, terhenti. Oh iya. Oh iya. Ya tahu. Ya Ya, ta'ala berkaitan. berkaitan. Lanjut. Wa yahsunu aidon, dan bagus pula sukutul mutakallimi oleh diamnya si mutakallim, diamnya si mutakallim. Wa Ya. kharaja bil mufidi, dan keluar dengan dikatakan mufid al murakkabu oleh murakkab ghairul mufidi ghairu kasat. Ya, kalam tam lagi mujab nasab ghairah. Qamal qawmu ghaira zaidin. Kharajal murakkabu ghairal mufidi. Berarti sama kayak qamal qawmu ghaira zaidin. Masuk alal istisna. Jadi ghairu ada tuh istisna. Ya, enggak kita sebut. Ya, ada istisna boleh, tapi i'rabnya dia kan persis seperti kalimat sesudah ilah kan. Jadi bagaimana dalam jarumiyah? Jadi apa namanya? Adat istisna 8 di sana ya. Ilah dan seterusnya kan. Ghaira, bagaimana cara baca ghaira? Nah, sama seperti kedudukan kalimat sesudah ilah. Nah, itu tinggal kita contohkan kan. Qamal qaumu ghaira zaidin. Qamal qaumu illa zaidan kan gitu. Illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Zaidan. Qamal qaumu ghaira mengikuti zaidan. Ghaira zaidin. Nah, itu. Cara i'rabnya ghaira mansub alal istisna. Tanda nasab fathah. Itu aja. Enggak kita sebut ghaira adat istisna. Enggak. Ghaira mansub alal istisna. Mudah ghairal mufidi mudah pilih. Jadi Biasanya karena bagaimana? ghairu bukan ada tuh istisna, nggak butuh mutasna ya Ustaz. Begitu. Jadi mustasna juga. Maknanya kalau kita sebut adat, coba Ustaz biasanya i'rab gimana? Enggak apa-apa sih bebas. Karena memang ghairu siwan suwan adat istisna semua kan? Adat, alat, alat. Tapi dia isim. Karena isim kan dia harus ada i'rab sendiri. Maksud saya begini. Qomal qomu illa zaidan. Itu illa enak kita sebut adat. Illa adat istisna. Zaidan mustasna. Ya kan? Masuk dan nasab fathah. Adapun illa kan nggak ada mahal i'rab karena huruf. Sekarang coba Ustaz sebut ghaira adat istisna. Lanjutannya bagaimana cara nyebutnya? Berarti ghairul mufida. Nggak boleh. Dia tidak mutafilih. Jadi mustasna bi ghairi suwan suwan sawain selalu majrur. Kan gitu. Karena dia mutafilih. Adapun ghairu siwan suwan sendiri bagaimana? Dia persis kalimat sesudah illah. Tergantung kalamnya. Kalam tam lagi mujab. Sesudah illah nasab. Berarti ghairah. Kalau ghairah berada dalam kalam tam lagi mujab. Kalau berada dalam tam kalimat lagi manfi boleh dua, boleh badal, boleh nasab, ya kan? Maqamal qaumu illa zaidun boleh, illa zaidan boleh. Kalau kita pakai ghairu, maqamal qaumu ghairu zaidin boleh, ghaira zaidin boleh kan? Zaidin tetap zaidin, mulai pilih. Cuma ghairunya. Jadi kalau Ustaz mau nyebut i'rab begini juga boleh. Ghaira adat istisna. Boleh juga. Mansub alal istisna ditambah lagi. Tanda nasab fathah, mudhaf ghairan, mufidi, mudhaf ilih. Nah, dua kali. Nah, itu. Ya Ustaz. Bebas sih cara Paham. menyebutnya. Ustaz. Oke, lanjut.
Ulang Ustaz. Keluar dengan mufid oleh Wa kharaja bil mufidi dan keluar dengan mufid al murakkab oleh murakkab ghairul mufidi ketiadaan mufid. Eh, nahu kita baca atau nahwa. boleh bebas. Ini kalau nahu khobar, nahwa maf'ul kan. Ini kan ada nggak yang baca ghairu Ustaz? Ghairu murakkab yang tidak mufid. Naat kepada murakkabu. Biasanya begitu, Sir. Naat. Pernah ada pernah ada saya dengar di pondok. Iya, iya. Goi, Bisa, goi, bisa jadikan aja. naat. Tapi ketemu dalam kitab ghairu itu dia walaupun dimudahkan nggak ma'rifah. Hmm. Sedangkan murakkabu kan ma'rifah nih. Ghairu katanya, dia isim namanya isim mutawagal fil ibham. Isim yang sangat mubham. Jadi walaupun dia ada mudhaf ilaih nggak ma'rifah. Nah, makanya nggak kita naatkan, kita istisnakan ya. Nah, itu. Tapi bisa aja. Bisa aja mungkin dianggap ma'rifah. Jadi kita baca ghairu juga mudah-mudahan nggak salah. Berkali-kali saya pengen baca ghairah kan. Nah, kalau salah baru kita balik nanti. Nah itu. Lanjut dulu. Nahu ada demikian itu contoh gulam Zaidin, uh, gulam si Zaid. Ya. Di sini gulamu mestinya nahu gulami Zaidin aja kita baca. Ya, yes. Ya kan? Terus? Gulam Zaidin, gulam Zaidin. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, Hmm. dari ketiadaan isnad menyandarkan sesuatu kepadanya. Ya. Artinya gulami Zaidin sendiri aja. Nggak ada gulamu Zaidin qaimun atau koma kan? Nah, tanpa tanpa musnad ilih. Nah, dia tidak diikatkan kepada apapun. Maknanya bukan mubtada khobar, bukan fi'il fa'il. Jadi nggak ada faedah. Budak si Zaid, orang kan nanya, ada apa dengan budak si Zaid? Jadi nggak jelas. Nah itu. Terus, Wa wa in qama Zaid, dan jika berdirilah oleh si Zaid, hmm, fa inna tamamal faidati fihi, maka bahwa sungguhnya kesempurnaan faedah padanya tiap-tiap, ingko tiap-tiap hmm. tawaqqafu ala jawab syarti, itu bergantung bergantung Mas. Berarti khusus Ustaz ini, nggak dua-duanya, aneh juga. Jadi gini, keluar dengan mufid murakab yang tidak mufid. Seperti gulami Zaidin, tanpa disandarkan sesuatu kepadanya. Berarti ini udah selesai nih. Udah selesai. Wa ingkoma Zaidun kita atah kepada gulami Zaidin. Dan seperti ingkoma Zaidun. Kan? Maka bahwa sungguh sempurna faedah padanya ingkoma itu ya tawakafu bergantung iya. Bergantung ianya tamam. Fa'il ya tawakafu huwa kembali ke tamam. Maka bahwa sungguh sempurna faedah padanya ingkoma itu bergantung ya kepada menyebut jawab syarat. Jika ingkoma Zaidun, koma Amrun kan? Baru kita paham harus ada koma Amrun atau lainnya. Ini nggak ada, makanya nggak disebut. Makanya nggak mufid atau nggak disebut kalam. Nah, tak nanya apa tadi? Fa inna tamamal faidati fihi, maka bahwa sungguhnya kesempurnaan faedah padanya koma Zaidun, ya Hmm. tawaqqaf, itu bergantung dianya kesempurnaan ala Hmm. dzikri syarti, di atas menyebut jawab syarat. Ya. Fala yusamma kullun minal misalaini, maka tidak dinamakan akan tiap-tiap dari dua contoh kalaman akan kalam dan hati menurut ulama nahwu. Ya. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya musannif pengarang jurumnya Ustaz, Ya. bil wad'i dengan wadok berbahasa Arab, apa itu Ustaz? Itu Fa kabarnya. it wa qauluhu bil wad'i, dan adapun perkataannya musannif bil wad'i dengan wadok Arab, itu fasarahu, menafsirkan dianya musannif akannya wadok, Kembali ke Pak, kaul, kembali ke kaul. Menafsirkan akannya perkataan. menafsirkan akannya perkataan ba'dhum oleh sebahagian para ulama nahwu bil qasdi, dengan
qasdi, tujuan, maksud. Ya, atau niat. Niat. Jadi baru disebut kalam, lafaz murakkab mufid dan diucapkan dengan niat, kesengajaan, bukan dalam tidur. Kan ada juga ngigau kan. Orang ngigau ngomong tanpa sengaja. Itu nggak disebut kalam karena pengucapannya nggak ada niat. Nah, jadi makna wad'i qasdi, niat. Maknanya ada unsur kesengajaan mengucapkannya. Nah, ini. Fa kharaja, kita baca Ghairul. ghair Fa'il langsung. fa kharaja ghairul maqsudi, maka keluar oleh selain yang dimaksud, ka kalamin. Nah, ini seperti kalamnya orang yang tidur, wasahi dan orang yang lupa, fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan akan kalam dan hati di sisi ulama nahwu. Nah, Wa ba'duhum, bisa kita tidak atapkan tidak baru. kita Boleh juga. Nggak boleh kita atafkan. Kenapa? Karena ada fasarahu. Kalau ba'duhum kita ataf pada ba'duhum, fasarahu nggak perlu kan. Udah ada di belakang kan. Yang itu. Menafsirkan akannya ucapan oleh ba'duhum. Menafsirkan akannya ucapan oleh ba'duhum fasarahu. Kan mubadir ini kelebihan. Jadi ini karena ada fasarahu, beliau mengulang fiilnya, berarti ini tidak baru. Dan bermula ba'duhum. wa ba'duhum, dan adapun sebahagian mereka ulama, fassarahu, menafsirkannya kaul bil wad'il arabi, dengan wadu Arab, bahasa Arab. Ya, dengan buatan orang Arab. Buatan yang bangsa Arab. Kalam orang Arab lah. Bil wad'il arabi, dengan kalam orang Arab. Ya, Fa kharaja kalamul ajami, maka keluar oleh kalamnya orang ajam, bangsa selain Arab, ya. ya. Kat Turki, seperti bahasa bahasa Turki, Hmm. wal barbari, dan bahasa barbar. Wala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan akan kalam dan hati di sisi ulama nahwu. Terus, Misalu ma, adapun contoh ma, ijtama'a fihi al quyudul arba'at, yang terkumpul padanya ma, ma oleh kait-kait yang empat, kaidah-kaidah yang empat. Qoma Zaidun, kait, bukan kaidah, kait. Ketentuan. Itu tadi yang dalam definisi al-kalam wal lafdu satu. Al-murakabu, al-mufidu, bil wad'i. Itu kait, empat kait. Ketentuan. berarti ketentuan sama kaidah beda, Ustaz? Beda, kaidah itu qadiyah kulliyah, kan, umum kan. Kullu fa'ilin yahtaju ilal fa'il. Kullu fi'lin, kullul af'ali yahtaju ilal fa'ili. Setiap fi'il butuh kepada fa'il. Nah, itu kaidah umum kan. Ya, terus Dari mana, Ustaz? Qoma Zaidun. misalu. Misalu ma, adapun contoh ma ijtama'a fihi, yang terkumpul padanya ma al quyudul arba'atu oleh kait-kait yang empat. Qoma Zaidun, Khobar misalu itu itu kalimat koma Zaidun wa Zaidun qaimun, dan Zaid qaimun. Wal misalul awalu, maka ada contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il dan fa'il. Wasani, dan ada pun contoh yang kedua, mubtadaun wa khobarun, itu mubtada dan khobar. Wa kullu minal misalaini, dan adapun tiap dan adapun wa kullun, ya kullun. Soalnya wa kullu kullun wahidin. Nah, wa kullun minal misalaini, dan adapun tiap-tiap dari dua contoh, labzun, itu lafaz, murakkabun, yang murakkab, mufidun, yang kita artikan yang murakkab dianya lafaz, bisa juga kan. ya, itu lafad, itu murakab juga boleh. Kita khobar lagi. Oh, Tiap-tiap dari dua contoh itu lafad. Oke, itu murakab, benar kan? Khobar aja. Itu mufid. Nah, tapi kelihatan di bil wadai cocoknya nah. Itu lafad yes. yang murakab, ianya lafad, ya kan? Lagi yang mufid.
Ya, di sini muskil saya belum belum jawaban Ustaz. Saya lihat di kitab Kafrawi, mufidu itu naik kepada murakab, bukan naik kepada lafaz. Masa naik Jadi kepada yang naat? Saya nggak paham itu. Tahu nggak muskilnya Ustaz? oh, iya. Kalam itu lafaz, yang murakab ianya Ya. lafaz, yang gitu. Mestinya yang mufid ianya lafaz. Mufid naik kepada lafaz aturannya, aturannya. Tapi nggak ada lafaz yang mufid dia kalau nggak murakab. Karena syarat mufid mesti murakab. Nggak mungkin satu kata itu mufid ya. Makanya dalam kafrawi mufid itu naik kepada murakab. Tapi secara i'rab, di sana belum ditulis. Kenapa boleh naat kepada naat? Biasanya naat kepada zat, pada asli ya. Ar-Rahmanir Rahim, Rahman naat kepada Allah. Rahim juga nggak boleh naat kepada Rahman ya. Naatnya kepada Allah juga, kan gitu. Nah, nanti kita cari ini. Nah, di sini berarti kita naat aja Ustaz. Setiap dari dua contoh itu lafat, yang murakab ianya lafat, yang mufid ianya lafat. Ya, kan? Nah, tapi dalam kafrawi yang mufid ianya murakab. Bukan kepada lafat. Lafat yang murakab ianya lafat, mufid yang murakab ianya mufid. Murakab yang mufid iya. Nah, memberi faedah dengan wad'i. Bahwa kalamun. Bermula tiap-tiap dari dua contoh, itu lafat, murakab, mufid dengan wada. Bahwa kalamun. Maka bermula dianya tiap-tiap, itu kalam. Gimana Ustaz kira-kira? Coba. Ya. Enggak, kalau Ustaz sendiri pengen ngi-Arab murakab gimana dalam jarumnya? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu. Coba, mufidu Ustaz ngi-Arab apa? Kalau ketemu. Biasanya naat Ustaz. Naik ke? Ya, Ustaz. Kemana Ustaz mau naik? Yang mana Ustaz? Mungkin juga Ya, mufidu. Ustaz mau naik kemana? Enggak selama tergantung ini. kalam itu lapan yang merotab di sana. Ya, Ustaz mau naik kemana coba kira-kira? Mufidu, mufidu. Ke Mufido kita naat ke lapas Ustaz. Relevan kan? Nah, itu. Tapi kalau dalam kitab Lapas bukan yang bagaimana? murotab. Kalau dalam kitab ketemunya bukan naik kepada lafaz bagaimana? Maksudnya Ustaz? Ustaz nih Arabnya mufidu naik kepada lafaz. Misalkan tertulis dalam kitab, ternyata bukan begitu. Gimana solusinya? Oh, Nggak ada solusi. Ini Ustaz lihat nih. Al-mufidu na'tun na'tul murakkabi. Gitu. Lafdul murakkabu, lafat yang tersusun ianya lafat, yang memberi faedah ianya lafat. Kan gitu selama ini. Lafat yang murakkab, lafat yang mufid. Tapi di sini Syekh Kafrawi al-mufidu na'tul murakkabi. Naik kepada murakkab bukan kepada lafat. Nah, itu tinggal saya cari kenapa. Kenapa naik kepada murakkab, bukan naik kepada lafat. Masa naik kepada naik yang itu? Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Kemudian beliau nggak bahas lagi. Ini udah lama saya baca, tapi nggak ada jawabannya. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuma bayang-bayang. Saya perkirakan kenapa beliau menaik kepada murakab. Karena hanya murakab yang ada faedah. Bahkan tidak semua murakab ada faedah. Jadi syarat untuk memberi faedah pertama harus murakab dulu. Artinya lebih dari satu kata kan. Koma, koma zaidun, zaidun kaimun. Kalau mufrad nggak mungkin ada faedahnya. Nah, makanya mufid ini layak jadi naat murakab. Tinggal satu muskil lagi. Kenapa naat kepada naat? Bentar saya. Kali ada di sini. jadi alasannya Ustaz karena eh, harus murokkab dulu baru bisa memiliki faedah. Ya, kemungkinan itu nggak ditulis juga tapi, ya kan? Nggak ditulis juga. Kira-kira, Ustaz. Tapi cocok juga Ustaz.
Iya, nggak tahu juga cocok-cocokan kan. Nanti ada yang dengar, ada mungkin yang bilang nggak cocok juga, Ustaz. Jadi nggak apa-apa, kita terima aja kan. Sambil kita istifadah kan. Nggak apa-apa. Kalau emang ada yang nggak cocok kan nggak apa-apa, tinggal kita robah aja, Ustaz. Nggak usah pusing-pusing. Mufid ya. Ada nggak di sini coba? Nggak ada, Ustaz. Mungkin lihat kitab i'rab lain. Kan kebanyakan kitab i'rab Jarumiyah. Ini termasuk kitab i'rab yang tua. Siapa tahu kitab i'rab baru beda lagi. Oke, lanjut, Ustaz. Sedikit lagi. Wa samuhu dan adapun pembahagiannya kalam salah satu itu ada tiga. Hmm, Ismun yang mana tiga? Ismun itu isim. Kalau ini kan ismun sebagai badal ustad. ya. Kalau Padahal bahan kita gitu. Ya. yang mana tiga itu isim, kenapa kita artikan itu ustad? Biasanya kan khobar itu. Ya. Yang mana aja tiga, same gitu. Kalau saya Oh gitu. memanai bagian-bagiannya kalam itu tiga. Mana aja tiga, isim, bagian darinya kalam. Harus ditakdir tapi ismon minhu, isim bagian darinya kalam. Fi'lun minhu, fi'il bagian darinya kalam. Huruf minhu, bagian darinya kalam. Harus ditakdir. Coba ditakdir, karena badal ba'at mingkul. Badal ba'at kan dia harus ada domernya kan. Hafidtul Qur'ana sulusahu. Aku telah menghafal Quran sulusahu. Sepertiganya, nisfahu. Nah, jadi kalau badal ba'an itu di badal mesti ada domer yang kembali ke mubdal min. Nah, kalau dalam jarumiyah akal turrogifa. Akal turrogifa sulusahu. Aku telah makan roti sepertiganya. Harus adanya. Di sini kan nggak ada nih. Kata para ulama ditakdirkan. Biar sah jadi badal ba'an. Saya takdirkan minha aja kembali ke salasa. Bagian-bagian yang ini juga muskil di sini. Masa kalam dibagi tiga isim seolah-olah isim kalam. Padahal isim bukan kalam. Syarat kalam harus murakkab. Gitu. Jadi di sini panjang pembahasan. Cuma Syekh Dahlan langsung mentakwil. Jadi maksud aksam di sini bukan kalam yang dibagi, tapi bagian kalam. Kan beda kalam dibagi sama bagian kalam. Beda. Jadi maksud Syekh Dahlan, aksamu bermakna ajza'u. Bagian-bagian untuk membentuk satu kalam bisa terjadi dari isim fi'il atau isim-isim nanti atau fi'il dan isim kan. Kalau huruf nggak bisa berdiri sendiri. Ini di Kan maknanya kita paham. Gimana? biasanya kalau dengar-dengar penjelasan, biasa orang bilang kesimpulannya kalam dibagi tiga. Isim, Nggak boleh fi'il, itu. nggak boleh ustad. Salah. Masa fi'il nggak ada fi'il yang kalam. Nggak bisa sendiri tanpa isim kan. Isim doang nggak bisa disebut kalam. Apalagi huruf saja. Memang biasa penjelasan begitu untuk mudah kali ya. Kalam dibagi tiga. Padahal enggak. Yang tiga itu kalimat bukan kalam. Kalimat yang tiga kan. Sementara hu kan kembali ke kalam. Makanya ulama ini banyak nih caranya. Jadi hu ini kembali ke kalam bermakna kalimat. Ada juga Ustaz, sebagian syarah. Waksamuhu. Dan bermula pembagiannya kalam. Kalam dalam arti kalimat. Nah, ditakwil di marjanya. Cara biar nggak salah. Bermula pembagiannya kalam. Kok kalam dibagi tiga? Yang dibagi kan kalimat. Oh, kalam bermakna kalimat. Seolah-olah kalimat itu ada tiga. Apa aja isim, fi'il, dan huruf. Isim bagian darinya tiga. Fi'il bagian darinya tiga. Usah takdir. Ismun minha, fi'ilun minha. Nah, itu. Paham ustad? Lanjut. Waktu samuhu dan adapun pembahagiannya kalam itu salah satu ada tiga. Yang mana tiga? Ismun, isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, yakni bermaksud dianya musannif anna ajaza al kalam kalami, bahwa sungguhnya bahagian-bahagian kalam allati yata'allaqu minha, Hmm. kalam-kalam allati itu Ustaz. Bagian. Ini alatina udah ajza. Mu'annas, mu'annas. Bahagian-bahagian allati yata'allaqu, yang tersusun dianya dianya kalam darinya. Alati atau darinya bahagian kan? Kenaan dia. Oh yes.
Anna ajaza al kalami bahwa sungguhnya bahagian-bahagian kalam allati yata'allafu minha bahagian-bahagian alati yata'allafu yang tersusun dianya kalam darinya alati itu salah satu akosamin ada tiga pembagian. Ya. Al awalu adapun yang pertama al ismu itu isim. Wahwa dan adapun dianya isim kalimatun itu satu kalimat dalat yang menunjuk dianya kalimat ala makna fi nafsiha di atas makna pada Ya. dirinya Kalimat. kalimat walam takotarin dan tidak menyertai Menyertai. dianya Ya, failnya tidak kemana tidak menyertai ianya kalimat. walam takotarin bi zaman wat'an dan tidak menyertai dianya kalimat dengan zaman tertentu. Tamnyet, nisbah wada'an. Ketika dibuat, nisbah pembuatannya. Memang sengaja dibuat, nggak dipakai zaman. Jadi wat'an tamyiz. Tamnyet nisbah. Ya. Saya belum terlalu paham juga Ustaz, Apanya yang belum paham? tentang tamyiz nisbah. Tamnyet nisbah, tamnyet jumlah. Yang mubham jumlah. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Orang harus bertanya, apanya yang bagus? Nafsan misalkan. Jiwanya atau khulukan, akhlaknya. Jadi yang mubham bukan angka, bukan mikdar, bukan ukuran. Kalau tamnyet zat atau tamnyet mufrad, angka, saya beli 20. Jadi 20-nya yang nggak jelas, bukan saya belinya. Saya beli 20. 20-nya apa? Saya beli satu karung. Satu karungnya apa? Itu yang mubham karungnya kan. Isi karung. Nah, itu tamyiz mufrad namanya. Kalau di sini seolah-olah dan tidak menyertailah oleh wad'uhu. Seolah-olah wad'an ini asalnya fa'il. Kemudian dirubah susunannya. Kayak toba Muhammadun nafsan. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Cuma susunannya dirubah. Fa'ilnya dihilangkan. Mudhaf ilaih dijadikan fa'il. Ya. Jadi toba nafsu. Toba Muhammadun. Sehingga fa'ilnya dijadikan tamyiz. Biar lebih menarik. Ini seolah-olah kalau kita susun. Walam taktarin bidamanin wadu'an. Tidak menyertai ianya kalimat dengan zaman nisbah pembuatannya. Maknanya, walam taktarin wadu'uha bidamanin. Dan tidak disertailah oleh pembuatannya kalimat dengan zaman. Memang sengaja ketika dibuat pertama, nggak pakai rumah, menunjukkan kepada rumah saja. Nggak ada sudah, sedang, atau akan. Nah itu. Kazaidin seperti kalimat zaidin, Ya, wa ana dan ana, wa hada dan hada. Asali adapun yang kedua fiil wa huwa dan fiil itu kalimatun satu kalimat siha di atas makna pada dirinya kalimat. Waqtaronat fi zamanin wad'an dan menyertai dianya kalimat dengan zaman wad'an nisbah pembuatan. ya. Wa in dallat tilkal kalimatu maka jika menunjuk Oleh kalimat itu, oleh itu kalimat, wa in dallat tilkal kalimatu maka jika menunjuk oleh itu kalimat ala zamanin madin di atas zaman fi'il madi wahia maka adapun dianya fi'il madi enggak. maka adapun dianya kalimat Ya, al fi'il madi itu fi'il madi fi'il yang madi nahwu adapun demikian itu contoh koma wa indalat ala zamanin dan jika menunjuk dianya kalimat ala zaman di atas zaman yahtamil hala yang mengandung Ustaz. yang mengandung kemungkinan. Ya, tamil yang mengandung kemungkinan ianya zaman. Yahtamilu yang mengandung kemungkinan dianya zaman akan hal wal istiqbala dan istiqbal akan datang ya Ustaz. Ya, maka Wahia maka adapun dianya kalimat kalimat hmm, af'al al fi'lul mudhari'u itu fi'il yang mudhari'. Nahwu adapun demikian itu contoh yakumu.
Wa in dallat ala talabi syai'in, dan jika menunjuk dianya kalimat di atas tuntutan sesuatu fil mustaqbal pada masa yang akan datang, wakia dan adapun dianya kalimat fi'lul amri itu fi'il amar. Tahu adapun demikian contoh asalisu adapun yang ketiga al harfu itu huruf, wahwa dan adapun dianya huruf kalimatun itu satu kalimat dalat ala ma'nan fi ghairiha yang menunjuk dianya kalimat di atas makna pada selainnya kalimat. Kalimat menunjuk. Bisa jelaskan sedikit yang bagian ini, Ustaz? Bentar. Bentar saya. Bentar. Gimana gimana? Ustaz? Yang bagian ini, Ustaz, muskil. Wa huwa kalimatun dalat ala ma'na fi ghairiha. Ya. Jadi huruf itu kalimat yang menunjukkannya kepada makna pada selain kalimat. Jadi seperti ilah, hal, dan la. Jadi huruf nggak ada kalimat dia. Dia tugas huruf itu seperti huruf jar misalnya. Apa arti jar, Ustaz? Jar itu menarik. Jar itu kan jarra ya juru menarik kan. Kenapa huruf jar disebut huruf jar? Karena tugasnya dia menarik. Apa yang ia tarik? Dia tarik makna fi'il disambungkan ke isim. Jadi dia sendiri nggak ada makna. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa Zaidun alal kursi. Ala doang nggak ada makna. Maknanya kalau bahasa Indonesia ada sih di atas. Tapi kan nggak jelas di atasnya apa. Jadi orang Arab bilang ala itu menarik jalasa diseret ke kursi. Nah, itu maknanya. Kalimatun dalat, satu kalimat yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Ya kan? Nah, jadi dia sendiri nggak ada makna. Baru ada makna harus ada kalimat sesudahnya, harus ada kalimat sebelumnya. Makanya huruf jar itu perlu kepada muta'ala. Itu contohnya. Duduklah oleh si Zaid. Atas apa ia duduk? Jadi Allah menarik jalasa kepada kursi kan. Duduk di atas kursi. Al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam. Nggak jelas di dalam apa. Di dalam gelas. Jadi dia pengen menjelaskan kud ke gelas. Nah, jadi makna fi itu dorfiyah, kotak. Kotak itu di mana? Ya gelas itu baru kotak. Yang itu tempat wadah. Nah, lebih kurang begitu, Ustaz. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak ada makna. Beda dengan isim, rumah. Paling kurang orang paham rumah itu apa kan? Ada maknanya kan? Rumah tergambarlah ada tiang-tiang. Ya, apa lagi muskilnya? Jadi maknan fi ghairiha, makna pada selainnya kalimat. Ya, sudah pasti. Artinya jelas maknanya harus ada kalimat lain, bukan pada Oh, iya. dirinya kalimat. Bukan pada diri huruf itu sendiri. Ya, kayak pertanyaan misalkan, apakah apanya yang apakah? Enggak orang nggak ngerti kalau nggak ada kalimat sesudahnya, Ustaz. Ya enggak? Apakah? Nah, kan nggak ada. Harus ada hal fahim tum kan gitu. Jadi maknanya difahim tum. Nah, nah itu lebih kurang. Begitu juga tidak. Nggak ada makna tidak. Tidak apa? Harus dijelaskan. Lam yadrib, lam yakum, dan seterusnya. Jadi maknanya di kalimat lain. Nafinya harus ada kalimat sesudahnya yang dinafikan. Nah, lebih kurang begitu. Dikit lagi, Ustaz. Dari mana, Ustaz? Nah, itu dari ja'ali makna. Ya alimaknan yang datang dianya huruf bagi makna. Ini ja alimaknan, Ustaz. Kalau Ustaz di pondok artiin eh, yang memiliki arti. Ya, ya, saya Sama kok. memakna benar-benar. Maksudnya begitu. Tapi saya memaknain tetap ya datang kan. Padahal huruf kan nggak datang. Tapi datang juga, Ustaz. Ya datang dari orang Arab. Harfun ja'ali makna. Huruf yang datang. Maknanya huruf orang Arab yang mendatangkannya atau apa ya bahasa tadi? Yang mengandung makna lah. Maksudnya tetap mengandung. Enggak? Cuma kita biar nggak keder ngafal kamus, ja'a tetap kita artikan datang. Cuma maksudnya di muradnya nanti. Kan? Ya. Yes. Karena ja'a ya datang sih. Cuma datang sesuatu kan tergantung sesuatu. Datanglah berita, nggak mesti datang pakai kaki kan? Ya kan? Ya al khabaru datanglah berita, datang juga, nggak apa-apa. Jadi berita tentang huruf itu datang kepada kita dari orang Arab.
Dan huruf itu memang orang Arab sudah memberinya makna. Artinya bukan nggak semua huruf. Nah, seperti huruf jar misalkan. Kenapa huruf-huruf yang lain ya segala macam nggak disamakan dengan huruf jar? Orang Arab nggak memberitahu itu kan? Nah itu maknanya. Kita mengandung Jadi juga ja, boleh Ustaz. jadi ja'ali maknan eh, Kalau apa saya tadi? belum merubah Ustaz, tetap huruf yang datang ya huruf bagaimana? Jadi mengandungnya di li ini. Kalau Ustadz pengen menambah makna mengandung li. Huruf yang datang ya huruf bagi makna. Khusus bagi makna. Maknanya dia mengandung makna. Ya, di li-nya. Bukan di ja-nya. Oke, ini ada. Ja'ali maknan yang datang dia huruf bagaimana? Yakni bermaksud dia musannif bihi dengannya Ucapan. huruf apa Ustaz? Bihi kembali Bihi. ke kauluhu. Dengannya ucapan. Yakni bermaksud dia musannif bihi dengannya qaul ucapan annal harfa bahwasanya huruf la yakunu lahu Dakhlun. la Masdar. dahlun la yakunu lahu dahlun itu tidak ada dianya tidak ada baginya huruf oleh masuk gitu Mas. Ya, ini arti harus kita edit dikit, Ustaz. Masuk. Arti masuk kan ikut campur, Ustaz. Masuk ke urusan orang lain kan ikut campur. Jadi dakhlun di sini ikut campur. Bahwa sungguh huruf itu tidak ada baginya huruf itu ikut campur dalam susunan kalam. Nah, yang ada dalam susunan kalam fi'il isim, ya kan? Ya kan? Huruf juga iya, tapi harus ada makna. Huruf tidak ada baginya huruf itu ikut campur, ikut ambil bagian, ikut masuk dalam susunan kalam, kecuali apabila adalah baginya huruf itu makna. Nah, itu. Dakhlun. Seperti lanjut lanjut. Fi Hmm. fi ta'lifil kalami dalam susunan kalam illa idza kana lahu ma'nan kecuali apabila ada baginya huruf oleh eh, jadi fa'il kalau Ustaz. Makna. Ya, fa'il kana, sim kana. Oleh makna hal hal walam dan lam wa inna hal karena bahwa sungguh hal maknan maknaha itu maknanya hal al istifhamu eh, Itu istifham, khabar makna. khobar makna berarti makna mubtada Ustaz. Ya, mubtada istifham khabarnya jumlah mubtada khabar jadi khabar inna. Oh Sungguhnya iya. hal itu, jumlah maknanya hal itu istifham. Wa inna hal kan maka bahwasanya hal maknaha adapun maknanya hal al istifhamu itu istifham. Oh itu tadi. Walam dan lam maknaha adapun maknanya lam an nafyu itu nafi. Fa illam yakun lahu maknan maka jika tidak ada baginya huruf itu makna la yadkhulu fi tarkibil kalami saya Ya. saya tidak masuk dianya huruf pada dalam susunan kalam ka hurufil mabani seperti huruf mabani. Huruf-huruf mabani itu apa? Huruf-huruf untuk membentuk kalimat. Contohnya? Zaidun, zainya, ya-nya, dalnya. Ini Jadi huruf contohnya di mabani ya, huruf huruf bagian dari kalimat. Huruf mabani huruf-huruf bagian dari satu kata. Baitun, bayata, itu namanya huruful mabani. jadi Ini bisa ada kita contohnya. katakan oh iya. Ini ada contohnya di depan, Ustaz baca coba. Nahwu adapun demikian itu contoh zaidin da kalimat zaidin wa Hmm. ya'u dan ya-nya zaidin wa daluhu dan dalnya zaidin. Fa inna kulan Ini minha kenapa nggak tahu Zayu? Kenapa Zayu nggak Zai ya? Ini saya ya muskil Ustaz. juga topiknya. Nahu Zai Zaidin wa yaihi wa dalihi. Artinya. Idofah kan? Idofah nahu kan? Kenapa Zainya dari zaid? Zaidin, ya-nya dan dalnya. Terus? Terus kenapa kalau kita baca zaid Ustaz? Apa loh? Ya nggak tahu. Saya nggak baca Zayu, Ustaz. Karena saya nggak tahu i'rabnya. Saya baca Zai. Nggak ngikut topik di sini maksudnya. Nahu Zai Zaidin. Wa yaihi wa dalihi. Gitu. Jadi mudhaf nahu Zai mudhaf ilih ya.
Nah, itu. Jadi tadi Ini huruf mad Ustaz, bisa kita katakan huruf hijaiyah. ya boleh. Boleh ya, ya boleh. Tapi enggak huruf hijaiyah juga Ustaz. Karena huruf hijaiyah itu dia enggak mesti dia bagian dari satu kata. Alif bar rasa enggak ada susunan beda. Memang huruf mabani huruf hijaiyah juga. Tapi disebut mabani harus ada mabnanya, kalimatnya. Mabani jamak dari mabna, kah? Huruf bagian dari satu kata baru disebut huruf mabani. Ada kalimatnya dulu Zaidun. Zainya huruf mabani. Huruf kalimat dari kalimat Zaidun. Nah itu. Jadi intinya harus ada kalimatnya dulu. Ya, Wa inna kullan minha, maka bahwa sungguh setiap-tiap darinya eh, tiga. tiga Hmm. harfun harf mabniun itu huruf yang mabni, la la harfa makna, bukan huruf makna. Nah ini coba Ustaz kitab di Ustaz kalau punya kitab, coba Ustaz lihat ini. Ini mabena apa mabeni? Ini ada titiknya apa enggak? Coba Ustaz cari nanti di kitab. Saya kayak cenderung bacanya harfu mabena, la harfu makna. Tapi di sini ada ya, mesti kita baca mabeni. Punya kitabnya enggak Ustaz? Yang kitab fisiknya. Ada Ustaz. Coba Ustaz lihat tulisannya bagaimana? Harfu mabna Ustaz. Enggak ada titik. Enggak ada titik. Nah itu yang benar enggak ada titik ianya. Apa bedanya itu? Kalau 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 ada titik nggak bisa kita baca mabena, harus baca mabeni. Karena ia bertitik sebelumnya mesti kasroh. Oh iya. Kalau yang nggak ada titik maksur kan, Musa, Aisyah kan. Ya, sementara tadi mabena kita artikan kalimat. Kalau mabeni, semaf'ul. Coba kita lihat di Kafrawi ini. Ada nggak penjelasan? Mana kata ja'a li makna? Nggak ada. Ja'a li makna. Kita terlalu gelap. Ustaz. Kelihatan lagi. Udah tua. Kita manen fa indalla ala hadasin waqa'a. Apa? Ah ini ketemu Ustaz yang tadi saya cari. Ini pas kita nggak cari ketemu dia. Ini Arab Ayutan kan? Ini ketemu nih. Nah ini. Kelihatan nggak Ustaz? Ayutan masdaru adho bilmat idza roja'a kembali ya. Ai wa narji'u li dzikri salasati ruju'an. Kita kembali untuk menyebutkan tiga akan sebagai kembali. Nah, jadi i'rabnya maf'ul mutlak dia. Bentar. Ah itu Ustaz. Ini ketemu nih dulu di sini. Cuma lupa tadi. Jadi i'rabnya maf'ul mutlak Ustaz. Masdar adho ayutan. Kemudian tadi ja'ali makna. Mana lagi? Itu Ustaz. Mana tadi? Nah Mabni ini itu? kan. Ya, Apa benar? mabna. Makna. Kahal walam. Fa inna hal makna istifham. Walam makna nafyu. Fa ilam yakun lahu maknan. La yadukhulu. Fi tarbil kalami. Kazai zaidin. Kan di sini gampang nih. Gak ada barisnya. Kazai zaidin kita baca. Wayaihi wadalihi kan. Li'annaha la makna laha. Ini langsung aja la makna laha. Nah. Jadi contoh kita cocok kita baca sama benar Ustaz. Tadi. Mudah-mudahan ya. Tapi harus tanya juga kepada syekh yang lebih akurat Ustaz. Ya kan? Kalau Dan kalau mabni Ustaz, tadi bedanya apa? nggak cocok sama benih sih maf'ul. Karena
Kalau huruf mabni nggak perlu dibahas. Memang setiap huruf mabni. Ya kullu harfin mustahikun lil bina kan. Itu kayaknya nggak perlu dibahas. Karena memang semua huruf mabni, nggak ada yang mu'rab. Karena sekarang kan bukan sedang membahas mu'rabnya. Sedang membahas maknanya. Bukan sedang membahas mu'rab dan mabni. Nah, itu paham Ustaz kan? Bukan sedang membahas mu'rab dan mabni. Tapi lawan makna. Maka sungguh tiap-tiap darinya ini itu huruf mabna. Maknanya huruf bagian dari kalimat. Bukan huruf yang mengandung makna. Seperti hal, nafi, dan seterusnya. Nah, jadi mudah-mudahan tapi ya. Tapi bisa aja Ustaz. Karena ini kan tulisan. Namanya juga cetakan. Bisa juga salah. Karena di depan nanti ada beberapa kata juga yang hilang. Tetap harus pakai kitab fisik. Nah itu Ustaz. Titik di sini Ustaz. Wallahu a'lam. Misal wa ilaihil marji wa ma'af. Jadi ngajinya disesuaikan aja Ustaz. Mungkin kadang nggak tentu juga ada selalu tiap hari kan. Kadang ada uzur atau jamnya pindah-pindah gitu. Nggak mesti setiap pagi jam 8 kan. Jadi kalau ada waktu kosong, nah pokoknya dikabar-kabarin lah kalau mau ngaji. Maksudnya nggak bisa dipastikan harus pas jam 8 kan ada kegiatan juga kadang. Ada halangan macam-macam kan, tergantung keadaan. Nah itu Ustaz. Ya. Dasar-dasarnya. Hmm. Wallahu a'lam bishawabil marji wal ma'af. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.